keadaan sehat walafiat? Ya, semoga sehat semuanya ya. Baik, untuk pertemuan ini saya harapkan sebelumnya sudah membaca paling tidak satu dari sejumlah bahan yang saya bagikan lewat Eldiru ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya belum sempat ya sempatkan nanti setelah kuliah ini juga boleh membuka paling tidak satu tulisan dari referensi tentang kolonialisme dan orientalisme yang saya cantumkan, karena itu syarat untuk bisa menandai kehadirannya. Baik, kolonialisme ini saya kira kalau kita memahaminya barangkali ya kita sudah memahami secara umum ya, kolonialisme ini adalah pengertiannya mengacu pada adanya ya penjajahan ya, katakan seperti itu ya. Namun kita perlu mengklarifikasi ya asal-usul kemudian kata itu seperti apa dan bagaimana ia digunakan dan fenomena seperti apa sebetulnya yang ditandai dengan adanya kolonialisme ini. Sedangkan orientalisme ini mungkin yang kata yang relatif baru ya, belum banyak di sini yang barangkali mengetahui adanya kata tadi ya, kata orientalisme ini. Kalau kolonialisme kan saya kira sudah banyak yang tahu ya, apalagi dari zaman SMP barangkali sudah diajarkan atau disebutkan dalam pelajaran di SMP itu tentang kolonialisme ya. Ya saya kira kalau SMP sudah mendapatkan itu ya, karena saya ingat tadi malam juga anak saya yang SMP kelas 8 juga menanyakan tentang materi ini, tentang kolonialisme, secara kolonialisme di Indonesia. Baik, kita mulai dari istilahnya ya. Jadi kolonialisme itu dari kata dasar itu koloni ya. Koloni itu ada beberapa pengertian. Ya. Kalau koloni itu diartikan sebagai kata benda, maka ini mengacu pada negara atau wilayah yang di bawah kendali politik negara lain dan juga pemukim dari negara tersebut ya. Jadi itu pengertiannya kalau dilihat sebagai kata benda seperti itu. Jadi negara atau wilayah yang di bawah kendali politik negara lain dan pemukim dari negara tersebut. Nah, itu kata bendanya ya. Makanya semua negara atau semua wilayah yang dulunya pernah di bawah kendali politik negara lain dan juga pemukim dari negara tersebut, maka ini disebut sebagai koloni. Seperti Indonesia, dulu dia di bawah kendali politik dari negara Belanda, negara kerajaan Belanda, dan juga Indonesia ini juga di bawah kendali pemukim dari negara tersebut, karena waktu itu yang memerintah Indonesia adalah seorang pemimpin politik yang diberi nama Gubernur Jenderal, yang merupakan perwakilan dari pemerintah negara yang menjajah kita, dan juga dia memimpin pemerintahan di Hindia Belanda. Nah, bagaimana dengan misalnya Timur? Nah, ada yang mengatakan Timur ini juga termasuk koloni gitu ya dulu, karena dulu tadinya dia itu adalah negara yang tersendiri ya. Timur itu tadinya negara tersendiri, meskipun pada waktu itu di bawah koloni Portugis. Namun kemudian dia beralih kendali politiknya ke negara lain, yaitu Republik Indonesia. Dan kemudian Republik Indonesia juga menunjuk pemerintahan di Provinsi Timur ya, yang di bawah gubernur, tapi gubernur ini ditunjuk oleh pihak pemerintah RI. Nah, mengapa ini kemudian disebut sebagai koloni gitu ya? Karena tentunya pengertian kata benda tidak cukup ya. Nah, kita melihat pada
dimensi yang kedua yaitu kata sifat. Ya. Nah ini jadi ada karakteristik tertentu dengan koloni itu ya. Misalnya Timur Timur yang tadinya itu berbahasa Portugis ya, kemudian dia juga harus menggunakan bahasa Indonesia seperti halnya dengan wilayah-wilayah lain. Jadi kita bisa mengatakan itu ya dulu Timur Timur itu merupakan koloni ya, meskipun barangkali ada yang mengatakan bukan koloni karena masuknya ke Indonesia itu secara sah, ya, secara sah dan melalui kesepakatan antara partai-partai politik yang berkuasa di Timur Timur pada waktu itu. Ya. Nah kemudian dari koloni berkembang menjadi kolonial, ya. Jadi kalau koloni saja itu memang kata benda, kalau kolonial itu kata sifat dan juga kata benda. Jadi kalau kata benda, kalau namanya kolonial itu adalah warga atau penduduk dari satu koloni, maka kalau secara kata sifat itu terkait dengan atau karakteristik dari koloni tersebut. Jadi kita bisa mengatakan pada masa lampau Hindia Belanda ini penduduk Hindia Belanda ya. Mungkin barangkali ada yang punya kakek nenek yang sudah hidup pada masa penjajahan Belanda ya. Waktu itu yang mereka adalah warga kolonial. Kayak nenek moyang kita adalah warga kolonial karena jadi penduduk dari satu koloni tadi, koloni negara yang di bawah kendali politik negara lain. Kemudian ada istilah juga yang terkait erat dengan koloni, yaitu imperium atau empire. Nah ini imperium itu kata benda ya. Ini mengacu pada kelompok yang luas yang terdiri negara yang dikuasai oleh satu monarki tunggal, satu oligarki atau negara. Jadi ini mengacu pada banyak negara ya. Jadi kalau koloni itu mungkin hanya satu negara saja, tapi kalau imperium itu lebih dari satu negara ya. Kelompok luas yang terdiri negara-negara yang dikuasai satu monarki tunggal, satu oligarki atau satu negara ya. Jadi misalnya seperti Inggris ya. Kalau Inggris itu adalah termasuk kategorinya bukan hanya negara kolonial ya, negara yang negara imperium ya. Negara pengkoloni ya, tapi negara imperium ya karena yang dikuasai oleh Inggris itu bukan hanya satu negara tapi banyak negara ya. Ada Malaysia, bahkan Inggris ini itu jajahannya paling luas di seluruh dunia ya. Nanti akan saya tunjukkan petanya ya, peta bekas wilayah kekuasaan Inggris yang meliputi berbagai penjuru dunia. Nah, karena itu ketika ini menjadi isme, maka ini berubah menjadi belum sampai situ. Maka ketika itu menjadi isme, maka ini kebijakan ya. Jadi kalau imperium itu adalah kumpulan negara-negara yang dikuasai oleh satu negara tertentu, maka kalau imperialisme itulah kebijakannya ya, kebijakan yang memperluas ya, kebijakan yang memperluas kekuasaan dan pengaruh satu negara melalui kolonisasi. Nah, jadi karena itu memang imperialisme dan kolonialisme memang amat sangat terkait ya. Kita tidak hampir mustahil bagi kita untuk memisahkan kolonialisme dan imperialisme karena imperialisme itu sulit untuk berkembang tanpa adanya kolonisasi, ya, penjajahan, menjadikan negara-negara yang tadinya wilayah merdeka sekarang di bawah kendali dia. Sebaliknya, kolonisasi ya, itu juga bisa terjadi karena adanya imperialisme, ya, kebijakan memperluas kebijakan pengaruh negara tersebut. Ya. Misalnya Indonesia ini hampir tidak mungkin dia mengalami kolonisasi kalau tidak ada imperialisme dari Belanda. Kalau Belanda tidak secara sengaja memperluas kekuasaannya, ya, karena Belanda itu sebetulnya kan kekuasaannya bukannya di Indonesia, tapi misalnya dia juga berkuasa di Afrika, ya Afrika Selatan. Kemudian di beberapa negara kecil di Afrika, kalau tidak salah dia juga berkuasa. Kemudian dia juga mempunyai kendali atas beberapa wilayah di
Amerika ya. Makanya kalau di Amerika itu dia terbagi-bagi sebetulnya. Jadi Amerika itu memang sebagian besar itu diduduki oleh pemukim-pemukim dari Inggris, tapi ada juga pemukim dari Spanyol. Ya. Makanya itu kalau pemukim dari Spanyol itu kan di negara-negara bagian yang banyak itu orang-orang yang menggunakan bahasa Latin ya, seperti California gitu ya. Kemudian kalau Belanda itu juga menguasai beberapa kota yang sekarang itu juga masih banyak ya orang-orang keturunan orang-orang keturunan Belanda ya. Bahkan di kota terbesar di Amerika, New York itu juga ya beberapa tempat di New York itu ya memang kuat pengaruh dari Belanda itu. Nah ini pengertian dasar tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalau tadi imperialisme adalah kebijakan untuk memperluas wilayah dari negara tersebut dengan melakukan apa yang disebut sebagai kolonisasi, maka kolonialisme itu adalah tindakan satu negara yang mengambil kendali negara lain. Jadi kolonialisme adalah tindakan satu negara mengambil kendali negara lain. Yang pertama biasanya dengan paksaan atau militer, kemudian menduduki bangsa tersebut secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kalau misalnya satu negara itu mengambil alih kendali negara lain itu tidak melalui paksaan, ya, itu belum tentu dapat masuk kategori tindakan kolonisasi. Ya. Jadi setidaknya dalam pengertian lama itu proses mengambil kendali itu lewat paksaan awalnya. Nah, baru kemudian pendudukannya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kolonialisme bisa melahirkan kekaisaran atau imperium tadi, imperium. Makanya tadi, jadi imperialisme itu hanya bisa dilakukan, imperialisme itu hanya terjadi ketika ada kolonisasi. Sebaliknya, kolonialisme bisa menghasilkan imperium atau kekaisaran karena ketika wilayah satu negara itu bertambah luas sehingga meliputi negara-negara itu ya sudah termasuk imperium gitu. Jadi kedua-duanya berbeda ya. Secara kategori, secara teoretik ya, secara definisi itu agak berbeda tapi susah untuk dipisahkan. Jadi kolonisasi itu proses menjadikan negara ini sebagai wilayah dia, sedangkan imperialisme ya adalah kebijakan untuk memperluas wilayah negara tersebut melalui kolonisasi gitu ya. Jadi keduanya terkait ya. Meskipun imperialisme bisa saja dilaksanakan tidak melalui kolonisasi gitu ya. Tapi bisa juga misalnya dilaksanakan misalnya melalui perkawinan. Itu bisa misalnya seorang pangeran dari sebuah negara menikahi putri dari negara lain. Nah, karena budaya patriarki maka bisa saja ketika misalnya putri dari negara itu ada sebenarnya putri sulung ya, dan kebetulan rajanya itu tidak punya putra, anak laki-laki, maka seharusnya tahta jatuh ke putri tersebut, putri mahkota. Tapi karena putri mahkota ini ternyata diambil istri oleh pangeran dari negara lain, pangeran mahkota dari negara lain, maka mau tidak mau, hampir secara otomatis pangeran dari negara lain itu menjadi raja dari negara istrinya gitu. Dan ini di antara negara Eropa sering terjadi, terutama antara Inggris, Jerman, Prancis itu seringkali terjadi. Jadi seringkali memang kalau melihat secara Inggris itu beberapa raja-raja mereka itu orang Jerman. Ya. Jadi lucu, raja Inggris tapi tidak bisa berbahasa Inggris karena mereka itu orang Jerman. Gitu. Ini imperialisme tanpa melalui kolonisasi. Ya. Tapi ini biasanya tidak lama karena kemudian namanya hubungan pernikahan kan bisa saja berakhir ya. Ketika hubungan pernikahan berakhir, maka kemudian ya otomatis dia tidak lagi berhak menduduki tahta di negara mantan istrinya gitu. Entah itu karena
perceraian, entah itu karena kematian, ya dia tidak punya hak itu. Nah, tapi kalau kolonisasi itu bisa berkelanjutan, ya. Jadi tidak tergantung pada hal tersebut. Nah, koloni dan imperium, ya, kedua-duanya, meskipun secara definitif itu secara definisi berbeda, tapi ini kedua-duanya dibangun atas dasar ini keuntungan perbudakan. Oh, sorry, belum sampai sini. Jadi kedua-duanya ya dibangun berdasar keuntungan perbudakan penduduk yang dikolonisasi dan adanya eksploitasi sumber daya alam dari negara tersebut. Jadi baik itu koloni maupun imperium, ya, mungkin kalau imperiumnya itu bukan terjadi atas dasar kolonisasi, ya, itu tetap saja ada proses eksploitasi, ya, tetap saja ada proses semacam perbudakan, ya. Jadi tapi kalau misalnya imperium itu tercipta karena tadi pernikahan, maka memang belum tentu ada perbudakan, ya. Tapi tetap ada diskriminasi terhadap penduduk dari negara yang diduduki secara halus dari pernikahan tadi, ya, seperti saya sampaikan. Jadi misalnya tadi ketika Jerman itu berkuasa di Inggris melalui jalur pernikahan, maka para pemukim dari Jerman itu diberikan hak istimewa yang itu tidak diberikan kepada penduduk asli Inggris gitu. Apalagi pada imperium yang dibangun melalui kolonisasi, jelas pasti ada perbudakan penduduk. Ya kita mengalami sendiri yang disebut sebagai, kalau dalam buku-buku sejarah dari zaman kita sekolah menengah itu, tanam paksa, ya, satu peristiwa di mana penduduk Indonesia, penduduk Hindia Belanda waktu itu semuanya diminta untuk menanam secara paksa, dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh orang Indonesia, tetapi sangat dibutuhkan oleh Belanda. Nah, Belanda membutuhkannya karena untuk kebutuhan logistik, ya, karena mereka sedang terlibat dalam perang di Eropa, ya. Jadi di Eropa itu sering terjadi perang antara Inggris, Belanda, Belanda lawan Jerman, Belanda lawan Prancis, Belanda lawan Spanyol, dan seterusnya. Banyak sering terjadi perang di Eropa pada era-era itu, ya, pada abad-abad, ya, sekitar antara 16 sampai 19, ya, banyak terjadi perangan di Eropa. Yang puncaknya adalah Perang Dunia Pertama yang sekitar tahun 30 gitu. 20 sampai 30 saya lupa persis. Nah, yang ini selain itu juga tanam paksa, ada kerja paksa atau kerja rudi istilahnya, yang salah satu hasilnya adalah ini mungkin bagi kalian yang sering ke Jogja, ya, lewat jalur pesawahan, ya, jalur ini bukan jalur antar kota tapi jalur agak pantai itu, ya, itu jalan yang dibangun atas dasar tadi, atas dasar kerja paksa itu. Jadi kadang kita tidak salah kalau kita sedang melewati jalan itu, yang lewat jalur Kebumen, ya, pantai jalur itu, ya, jalur pesawahan itu sebetulnya kita melewati jalan-jalan yang dibangun atas dasar ini kerja rodi, ya, kerja paksa yang dialami oleh nenek moyang kita, ya, di mana ada banyak orang yang sakit, cacat, bahkan juga ada ratusan atau ribuan orang yang meninggal karena dipaksa membuat jalan-jalan itu, gitu, ya. Sehingga konon, ya, di beberapa ruas jalan kalau malam itu memang agak horor, ya, agak horor kadang-kadang, ya. Saya tidak tahu apa kalian pernah mengalaminya atau tidak, ya, kalau misalnya jalan-jalan naik sepeda motor melalui jalur itu, ya, ke arah Jogja itu ada di beberapa ruas jalan itu kadang-kadang agak horor, gitu, ya. Bukannya menakut-nakuti, tapi memang ini cerita yang sering banyak terdengar, gitu, ya. Nah, dan juga ada eksploitasi sumber daya alam tadi saya katakan, terutama ketika pertama kali pendatang datang itu karena memang mencari rempah-rempah, ya. Karena Indonesia itu terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah, yang mana rempah-rempah ini sangat dibutuhkan Eropa, karena Eropa itu seringkali dia mengalami musim dingin yang melampaui batas sehingga mereka butuh penghangat.
Memang mereka sudah punya minuman bir, whisky, yang lain-lain yang menghangatkan, tapi ternyata tidak cukup. Ya, ternyata makanan juga perlu ada yang bisa menghangatkan. Yang bisa menghangatkan badan lewat makanan adalah rempah-rempah, yang itu adanya di daerah seputaran Samudra Hindia, termasuk Indonesia. Ya. Tadinya Belanda itu inginnya itu datanya ke India, ya, tapi ternyata India sudah diduga oleh Inggris. Baru kemudian Belanda carinya ke sebelah timurnya lagi, ya, sehingga ketemulah Hindia Timur istilahnya, negara atau masyarakat Hindia Timur, karena di sebelah timur Samudra Hindia, yang kita kenal sebagai Nusantara, yang kemudian menjadi Indonesia. Itu secara singkat proses masuknya orang-orang asing ke Indonesia. Ya, nah sebelumnya memang juga sudah masuk para pendatang ya, kemudian bermukim ya. Tapi mereka tuh masuk secara damai gitu ya. Mereka masuk itu karena ingin berdagang, atau bisa juga masuk itu karena menyebarkan agama ya. Itu sebabnya mengapa penduduk Nusantara itu mengenal agama Hindu, Buddha, kemudian mengenal Islam gitu ya. Awalnya kebanyakan itu masuk melalui jalur perdagangan ya. Meskipun kalau ditelusuri lebih lanjut lagi itu sebetulnya prosesnya juga, terutama masuknya Islam itu ternyata juga tidak melulu asal atas dasar jalur perdagangan ya, karena yang pernah saya baca masuknya agama Islam itu pada awalnya itu agak susah masuknya ya, karena yang menyebarkan agama itu para pedagang ya. Sedangkan para pedagang itu kalau dalam sistem kelas sosial yang ada di Jawa waktu itu, terutama Jawa waktu itu termasuk kelas yang paling bawah dalam sistem kelas itu. Sehingga tidak layak ini para pedagang menyebarkan agama itu. Sebetulnya para penduduk Indonesia atau Nusantara atau terutama Jawa waktu itu sebenarnya tidak berkeberatan belajar agama lain, tetapi masalahnya mengajarkan agama adalah para pedagang. Karena itu maka memang pada periode awal masuknya Islam itu memang agak mengalami kesusahan karena kurang kredibel ya. Memang dia menyebar ke beberapa kota di pesisir tapi tidak masuk sampai ke pedalaman. Nah, Islam baru bisa masuk besar-besaran ke pedalaman setelah yang melakukan penyebaran agama itu orang-orang dari kelas yang dalam kategori sebelumnya disebut sebagai kelas Brahmana, yaitu para ulama ya, yang kemudian para ulama awal ini yang kemudian dikenal sebagai wali ya, ada yang jumlahnya ada 9, sehingga kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Jadi Wali Songo adalah orang-orang yang berjasa untuk mengenalkan Islam ke Indonesia, terutama Jawa ya. Karena dulu ketika masuk lewat jalur perdagangan itu susah ya, sudah ada Islam tapi sedikit sekali pengaruhnya sampai dengan pedalaman. Nah, baru betul-betul menyatu itu setelah adanya para wali 9 yang memanfaatkan unsur-unsur budaya lokal ya. Yang saya kira sudah banyak mendengar bagaimana misalnya ada lagu Lir Ilir yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo, kemudian ada wali yang menciptakan alat musik yang disebut sebagai bonang, yang kemudian namanya beliau jadi seperti nama alat musik tadi itu Sunan Bonang, dan banyak contoh-contoh budaya lokal digunakan dalam penyebaran agama. Nah, itu sekilas informasi ya untuk menambahkan apa yang tadi saya sampaikan, menyampaikan bagaimana sebelum datangnya para colonizer ya, sebenarnya para colonizer, Indonesia sudah mengenal orang-orang asing gitu ya. Dan itu bukti bahwa sebetulnya Indonesia itu sebenarnya tidak anti terhadap orang asing ya. Karena ya, agama yang dikenal Indonesia kan juga agama-agama dalam tanda kutip impor gitu ya, agama asing ya. Yang kita anut itu kan agama Islam ya, misalnya menganut Islam itu ya agama dari luar ya, menganut Kristen juga agama dari luar, menganut Hindu dari luar juga, Buddha dari luar juga, Konghucu dari luar juga. Yang asli itu ya agama-agama yang mungkin sekarang kita istilahnya tuh masih menggunakan istilah itu kejawen. Nah, itu baru asli Jawa ya. Ada yang mengatakan bahwa agama yang menyebar di Bali itu tidak murni Hindu. Sudah menyatu dengan ajaran setempat yang sudah ada sebelum adanya Hindu. Karena itu dalam
sistem kasta di Bali itu tidak persis sama dengan sistem kasta di India, meskipun juga menurut agama Hindu. Nah, itu contoh bahwa kita itu tidak menolak orang asing ya, tetapi memang kadang orang asing yang masuk itu memang beda. Jadi kalau sebelum Belanda orang asing itu yang masuk itu ya seputar hanya dan kepentingan berdagang, kepentingan ekonomi dan kepentingan agama atau kepentingan budaya secara umum. Tapi kalau Belanda ya Portugis ya, awalnya Portugis, kemudian Spanyol sempat dan Belanda itu masuknya itu motivasi ekonomi tapi cenderung untuk melakukan komodifikasi ya, cenderung untuk mengambil untung seperti itu. Dan dengan tidak menyuarakan nasib penduduk yang mereka datangi. Nah, ini alasan orang-orang Eropa melakukan eksplorasi dunia. Jadi ini adalah alasan mengapa mereka menjelajah dunia. Ya. Jadi yang pertama curiosity. Ya. Curiosity itu apa? Keingin tahuan. Ya. Jadi setelah mereka itu bisa membaca peta, ya, kemudian setelah mereka itu yakin bahwa bumi itu bulat, bukan datar bumi itu. Dan kemudian setelah mereka itu merasa bisa melakukan perjalanan karena punya teknologi maritim yang sudah lebih maju lagi, mereka kemudian punya rasa penasaran, curious, ya, penasaran. Ini kalau saya ke sana kira-kira saya menemukan apa gitu ya. Kalau saya ke sana itu kira-kira apa yang dapat saya lihat dan seterusnya. Jadi rasa penasaran itu memang ya selain itu memang merupakan suatu karakter dasar dari masyarakat Eropa ya, juga terdorong oleh situasi politik dan teknologi yang ada di waktu itu yang memungkinkan orang itu sudah bisa lebih bebas. Kalau dulunya itu terpenjara oleh zaman feodal, sekarang setelah masa itu mereka merasa lebih bebas, maka mereka semakin besar rasa ingin tahunya, rasa penasarannya. Sebelumnya mereka juga penasaran, ya, tetapi semakin kuat penasarannya setelah mereka itu berkembang teknologinya. Kemudian alasan yang lain, ya, yang kedua yaitu wealth atau kekayaan. Jadi mereka ingin memupuk kekayaan, ya, mungkin dari situlah maka kemudian berkembang kapitalisme, ya, yang saya sebutkan dalam mata kuliah lainnya, globalisasi dan kapitalisme itu. Jadi motivasi mencari kekayaan ini barangkali yang juga akan membedakan masyarakat Eropa dengan masyarakat di negara-negara yang akan mereka kunjungi, ya, karena di negara-negara yang akan belum ada negara ya, di masyarakat-masyarakat yang akan mereka kunjungi itu motivasi menambah kekayaan, ya, mencari kekayaan itu tidak terlalu menonjol itu. Orang itu inginnya ayam, tentrem, tenang, tentram itu ya. Tidak ingin konflik ya, inginnya bersama dengan orang lain, memelihara stabilitas dan seterusnya gitu. Itu apa yang ada dalam masyarakat non Eropa pada masa itu. Kemudian ketiga, fame atau ketenaran, jadi ingin tenar. Nah, salah cara agar mereka bisa tenar adalah mereka ada penemuan-penemuan baru. Ya. Jadi menjadi tenar itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Ya. Apakah menjadi tenar itu sesuatu yang dari dulu memang menjadi bagian dari kebudayaan Eropa atau bukan, saya belum tahu. Tapi yang jelas, setidaknya setelah munculnya atau setelah berakhirnya era feodalisme, ya, motivasi menjadi tenar terkenal itu muncul di kalangan Eropa, ya. Nah, karena semuanya sudah tercapai, mereka apa-apa sudah tercapai, maka kemudian mereka ingin mencari apa yang belum dicapai. Apa yang belum dicapai adalah menemukan sesuatu yang baru yang di luar sana, yang di benua lain, yang belum pernah orang itu menemukan. Jadi karena itu maka kemudian ini yang memotivasi para penjelajah dunia, ya, seperti Thomas Magellan, ya, kemudian ada ada juga Christopher Columbus, ya, yang juga sempat sampai Indonesia sebelum dia sampai ke Amerika, dan banyak para penjelajah dunia yang sifatnya itu dia itu
berkeliling dunia, menjelajah tempat baru itu tanpa dukungan negara mereka, ya. Karena mereka tadi penasaran, mereka sendiri penasaran terhadap benua di luar Eropa, masyarakat di luar Eropa. Mereka itu ingin cari kekayaan dan juga mereka itu ingin mencari ketenaran. Nah, yang keempat adalah national pride. Jadi setelah terbukti bahwa memang di luar Eropa ada banyak masyarakat dengan tanah yang sangat luas, ya, jauh lebih luas daripada Eropa, maka mereka melihat, oh ini sebagai lahan untuk mencari kebanggaan nasional, karena kemudian langkah mereka ditiru oleh negara. Jadi yang tadinya penjelajahan itu dilakukan atas dasar motivasi pribadi, atas dasar kepentingan pribadi, atas dasar modal pribadi, ya. Pada giliran berikutnya, penjelajahan atas dunia dilakukan oleh keinginan negara. Nah, lama-kelamaan kemudian karena masing-masing negara itu mengirimkan utusannya sendiri-sendiri untuk menjelajah dunia, maka terjadi persaingan gitu. Nah, dalam konteks persaingan maka kemudian muncul kebanggaan nasional. Jadi itu sebabnya mengapa ada semacam perebutan, ada semacam persaingan untuk menyatakan diri sebagai negara yang paling kuat, ya, yang paling layak, ya, paling layak untuk dihormati adalah negara yang jumlah jajahannya itu paling luas. Kemudian yang kelima, motivasi agama, religion, ya. Karena hampir semua agama itu memang ada ada niat untuk disebarluaskan, ya. Hanya sedikit agama saja yang tidak butuh disebarluaskan, ya. Salah satunya itu Yahudi, ya. Jadi karena kalau dalam Yahudi itu intrinsik itu yang boleh, ya, yang boleh itu menganut agama Yahudi hanyalah orang-orang Yahudi saja, gitu. Orang-orang dari satu etnis saja, ya. Orang lain itu tidak perlu juga. Mereka juga tidak ingin orang lain itu menurut agama mereka. Nah, sedang berbeda dengan Kristen, berbeda dengan Islam, Hindu, Buddha juga ada misi menyebarkan agama. Nah, kemudian yang keenam ada foreign good, jadi mendapatkan barang-barang asing, ya, yang mereka itu sebelumnya belum kenal, ya. Jadi adanya permata, jewels, ada spice itu rempah-rempah, ya. Ada silk itu kain sutra, itu hal-hal, itu barang-barang yang eksotis yang mereka itu jarang dapat, ya. Ada tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, karena jumlahnya sangat terbatas, maka otomatis menjadi barang-barang yang elit, ya, seperti adanya permata, adanya kain sutra, itu barang-barang elit. Bahkan adanya rempah-rempah itu juga barang elit, ya, karena tidak semua rumah tangga di Eropa itu punya rempah-rempah, gitu. Hanya rumah tangga terkait dengan kerajaan. Nah, mereka dapatnya dari tanah-tanah asing. Makanya kemudian setelah melihat nomor 1 sampai 3 itu sukses, ya, maka kemudian rame-rame orang mencari barang-barang asing yang menarik, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mencari rute dagang yang cepat dan lebih murah. Nah, karena karena jadi kalau mereka itu mengirim barang ke tempat lain itu menggunakan onta, menggunakan kuda atau binatang-binatang yang berkaki 4, ya, itu lamanya bukan main, ya. Dulu para saudagar mengirim misalnya kain sutra, ya, menempuh wilayah, melintasi benua wilayah sangat luas, yang melintasi India, Cina, Rusia, baru sampai ke Eropa Barat. Waktunya itu berapa bulan, gitu, ya. Mungkin sampai 1 tahun. Tapi kalau orang mengirim barang itu melalui kapal, jauh lebih cepat, ya. Mungkin 2 atau 3 bulan sudah sampai kapal itu. Nah, ini 7 alasan mengapa orang Eropa melakukan eksplorasi, ya. Orang Eropa melakukan penjajahan dunia, ya, penjajahan dunia yang mana ini karena adanya eksplorasi dunia maka kemudian berkembang kolonialisme dan imperialisme. Kalau tidak ada eksplorasi dunia maka tidak akan berkembang. Nah, ini jalur perdagangannya Portugis, gitu, ya. Jadi di tahun 1511, ya, Portugis menemukan jalur perdagangan melalui
melalui apa yang disebut sebagai Semenanjung Harapan ya di Afrika ya, Afrika sebelah timur. Kemudian mereka di situ menemukan jalur perdagangan ke arah Afrika Utara ya, ada Ethiopia di sini. Kemudian tapi mereka tidak sampai ke sini ya. Mereka tidak Portugis itu dia sampai ke wilayah Timur Tengah ya. Mereka meloncat dari Afrika Utara itu, bahkan Afrika Utara juga tidak semuanya ya. Ethiopia juga lewat, Mesir juga tidak dikunjungi. Mereka itu langsung lompat ke arah India ya, Asia Selatan ya. Jadi mereka memang sempat bermukim di beberapa kota di Asia Selatan ya, ada Goa, ada Sri Lanka ya, ada Mumbai ya. Kemudian dari situ mereka menemukan lagi jalur perdagangan ke arah Selat Malaka ya. Jadi mungkin mereka tidak bertahan lama di Asia Selatan ya, mungkin karena tadi adanya kekuasaan Inggris yang lama-kelamaan itu begitu kuat sehingga Belanda yang tadinya berharap bisa bersaing dengan Inggris itu kalah ya. Bukan Portugis, sehingga mereka kemudian hanya mungkin selama setahun saja ya, atau mungkin tidak sampai setahun, mereka kemudian mencari tempat lain, jalur lain yang mereka bisa mendapat rempah-rempah juga. Mereka kemudian mendengarkan sumber-sumber berita dari para pelaut tradisional India bahwa ada tanah-tanah yang sangat jauh di sana yang indah, luas, tapi juga masih kosong dan bisa menyediakan rempah-rempah. Hanya mereka kemudian sampai ke Malaka ya, mereka melakukan kolonisasi atas Malaka. Malaka ini sebagian besar itu sekarang menjadi Malaysia, walaupun ada sebagian kecil juga yang masuk wilayah Indonesia, terutama di Rio, di Kepulauan Rio. Dari situ mereka kemudian ke Flores, ke timur, kemudian sampai terutama ke Maluku ya. Itu jalur ditempuh oleh Portugis. Nah, kemudian Belanda mengikuti mereka ya. Jadi barangkali di antara orang Portugis ini ada yang bocorkan rahasia ke orang-orang Belanda, orang-orang Spanyol, sehingga kemudian orang Belanda dan Spanyol itu mengikuti jalur mereka ya. Tapi kelihatannya orang Spanyol itu lebih fokus pada wilayah di di Amerika Selatan, sehingga tidak terlalu banyak kekuatan dikerahkan untuk menelusuri wilayah jalur Malaka. Makanya kemudian Spanyol langsung tersingkir dari persaingan menuju jalur perdagangan menuju Malaka, hanya kemudian Belanda yang masuk di sini. Ini proses masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia. Nah, ini awalnya, awal sebelum adanya kolonisasi. Ya. Pada waktu itu juga sudah ada imperium, sudah ada kekaisaran, tapi terbatas. Ya. Sebagian besar dunia itu kondisinya masih kosong. Ya. Masih kosong dalam arti belum terjamah oleh kekuasaan politik dari masyarakat di Eropa. Ya. Waktu itu yang paling banyak wilayah malah ini Rusia, ya, kekaisaran Rusia waktu itu. Kemudian ada Prancis ya, ini Prancis, wilayah Prancis. Ya, Prancis itu waktu itu kekaisaran Prancis itu sampai meliputi Belgia, ya, makanya penduduk Belgia sebagian itu berbahasa Prancis juga. Ada Belgia, ada Luxembourg dan beberapa negara kecil lainnya. Dan Inggris itu masih sangat terbatas. Inggris itu cuma di sini saja, ya. Inggris itu terdiri dari Inggris itu sendiri, England, kemudian ada Wales, ada kemudian Scotland, kemudian juga Irlandia. Ya. Itu sebenarnya bangsa-bangsa terpisah ya, karena misalnya seperti Wales itu punya bahasanya sendiri, ya, yang mirip bahasa Jerman. Ya. Saya juga ketika mendengar bahasa Wales diucapkan itu langsung terlihat bahasa Jerman, tapi juga bukan bahasa Jerman juga, jadi agak membingungkan Wales itu. Kalau Skotlandia itu mereka tidak punya bahasa sendiri, tapi punya logat yang aneh, ya, susah diikuti kalau logat Skotlandia itu. Ya. Sebagian orang Scotland itu pergi ke arah daerah Merseyside, makanya kemudian tidak heran kalau orang-orang Liverpool itu kalau bicara itu seperti orang-orang Scotland. Ya. Ya mungkin kalau yang suka dengan klub Liverpool, ya, klub sepak bola Liverpool itu bisa membedakan ya
kalau misalnya di klub itu ada pemain yang asli Liverpool itu pasti ngomongnya beda dengan pemain Inggris juga tapi bukan Liverpool. Nah itu tahun 1492 ya, masih belum ada kolonialisme, bukan belum berkembang kolonialisme walaupun sudah ada imperium. Nah, kemudian setelah itu orang-orang Eropa ramai-ramai melakukan penjelajahan ya. Ini adalah peta eksplorasi ya, peta eksplorasi di Eropa ya. Terutama ke Amerika ya, antara tahun 1500 sampai 1550 ya. Di sini kita lihat bagaimana ternyata banyak negara yang menjajah wilayah Amerika Utara ya. Jadi tadinya itu mereka memutar lewat jalur Asia sampai Eropa, Amerika, ternyata lama sekali ya. Ketika ketika mengandalkan jalurnya Christopher Columbus lama sekali sampai di Amerika. Kemudian mereka hanya bisa menemukan jalur baru yang langsung mengarah ke Amerika Utara ya. Karena waktu itu sudah ditemukan kapal-kapal yang mampu melintasi samudra yang lebih ganas daripada samudra India, itu samudra Atlantik. Mereka hanya sampai ke Amerika Utara ya, yang kemudian sekarang menjadi Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Kemudian ada juga yang sampai di Amerika Selatan ya, ada yang sehingga Amerika Selatan itu kemudian dikuasai oleh dua kekuatan utama, yaitu Portugis dan Spanyol. Makanya sebagian penduduk Spanyol, sebagian penduduk Amerika Utara itu bisa bercakap dalam bahasa Portugis, sebagian lagi bisanya dalam bahasa Spanyol, meskipun itu sangat mirip bahasa Portugis dan bahasa Spanyol. Seperti Brazil itu bahasanya Portugis, ya, bahasa Portugal bahasanya. Kalau Argentina bahasanya itu Spanyol, jadi beda, meskipun sama-sama Amerika Selatan. Nah, inilah kolonialisme dan imperialisme di seluruh dunia ya. Yang kalau dicermati itu sekarang tadinya yang kita bandingkan peta yang tadi yang 1492 itu masih kosong dunia itu, sekarang itu sudah terisi penuh ya, sudah terisi. Ya, mulai dari kekaisaran Inggris ya, kemudian kekaisaran Spanyol, kemudian Republik Prancis, ya, kekaisaran Rusia, kekaisaran Portugis dan kekaisaran Belanda. Kemudian juga menyusul kekaisaran baru itu kekaisaran Jerman, ya, terutama di masa Nazi. Ya. Belgia juga ternyata kemudian berminat mengembang wilayahnya, kemudian tidak kalah juga dari dunia Islam juga ada, yaitu kekaisaran Ottoman yang berpusat di wilayah sekarang itu namanya Turki. Jadi bahkan pada suatu saat itu Turki pernah juga menjajah sebagian dari Spanyol. Beberapa peninggalan Turki di Spanyol itu masih terlihat ya, terutama di wilayah seperti Granada itu banyak bangunan dunia itu masjid. Kemudian sekarang menjadi gereja ya, di Spanyol tadi. Dan Jepang juga terutama dia berusaha meluas kekuasaan di daerah sekitarnya saja di Asia Timur. Italia ya meskipun sebetulnya tidak terlalu kuat tapi juga dia berminat juga untuk menelusuri dunia. Kemudian ada Amerika Serikat ya, Amerika Serikat itu juga setelah dia itu merdeka dari Inggris, kemudian dia berminat juga untuk menguasai beberapa wilayah ya, terutama Amerika Serikat itu malah sampainya menjajahnya di Filipina nantinya ya. Filipina, kemudian ada juga di daerah Alaska. Nah, ini kemudian kita mengenal apa yang disebut sebagai the Columbian Exchange, pertukaran Kolombia. Jadi ini gambar yang menunjukkan bagaimana ada pertukaran ya, ada pertukaran barang ya, yang tidak adil antara para penjajah yang di Eropa ya, bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa yang mereka jajah, terutama dari kawasan Amerika Utara. Nah, ini dilihatkan bagaimana dampak buruk ya, sangat buruk, dampak yang sangat buruk dari kolonialisme Eropa di Amerika Utara. Ya. Jadi orang dari
Amerika Utara ya, mereka mendapatkan buah-buahan yang tidak dikenal oleh orang Eropa pada masa itu, atau kalaupun dikenal itu sangat sedikit. Ya. Tomat itu sedikit, ya hanya beberapa tanah di Eropa yang bisa yang di situ ada tomat. Ya. Ada tomat, ada jagung, ya, ada nanas, ya, ada kakao, ya, ada biji-bijian, ada vanila, ya, ada tembakau, ya. Jadi tembakau itu dari Amerika Utara, ya. Meskipun yang melakukan komodifikasi itu orang-orang Eropa, tapi tembakau itu dari Amerika Utara mereka tahunya. Kemudian ada pepper, lada gitu ya. Dan ada ini ada sweet potato ya, kentang manis gitu ya. Pisang ya, orang Eropa tidak mengenal pisang sebelum mereka itu menjelajahi dunia. Kemudian honeybee mengenal lebah madu dan anggur ya, dan banyak buah-buahan. Nah sebaliknya, apa yang dikirim oleh orang-orang Eropa ke Amerika Utara ya, ternyata penyakit gitu ya. Ada influenza, ada tipes, ada campak ya, ada malaria ya, difteria, batuk ya. Ini orang-orang Amerika Utara tadinya tidak mengenal ini, tidak ada campak, tidak ada tidak ada influenza, tidak ada tipes ya. Tapi sebaliknya setelah masuki masa kolonial malah justru sebaliknya negara-negara Amerika Utara dianggap sebagai negara-negara yang menyebarkan wabah malaria ke Eropa. Padahal sebenarnya wabah malaria itu awalnya di Eropa. Jadi kalau kemudian dituduh ya wabah malaria itu datanya dari Eropa, malah sebetulnya orang Eropa harusnya ngaca karena sebetulnya justru dari mereka sebetulnya yang mengenalkan wabah ini. Jadi meskipun demikian mereka juga ada mengenal beberapa jenis hewan yang tidak dikenal oleh orang Amerika Utara. Misalnya ada domba ya, ada babi, ada kuda ya. Mereka juga mengenalkan dari biji-bijian ya seperti padi ya, kemudian dan lain-lain. Jadi ini pertukaran Kolombia istilahnya, pertukaran barang yang tidak setara dari Eropa ke Amerika, Amerika ke Eropa, yang mana itu yang seringkali dikirim oleh Eropa justru yang sifatnya negatif-negatif, ya, wabah, penyakit dan seterusnya. Nah, alasan resmi adanya kolonialisme, ya, alasan resminya ya, itu yang pertama ya adalah karena mereka itu ya membutuhkan tempat untuk menyebarluaskan ya. Jadi memang awalnya ketika mereka menjelajah dunia ya sampai ke wilayah-wilayah katakanlah Amerika Utara ya Afrika itu tadinya motivasi dagang semata-mata ya mereka menjual barang yang menurut mereka tidak ada di negara-negara tersebut ya. Tapi lama-kelamaan mereka tertarik untuk menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Alasan resmi pertama adalah nasionalisme, yaitu orang bangga ketika itu negaranya itu punya wilayah yang luas. Jadi nasionalisme ternyata sebetulnya punya dampak negatifnya ya. Ini sebetulnya juga sudah dituliskan oleh Ben Anderson ya, dalam bukunya tentang nasionalisme itu, The Imagine Communities, komunitas yang terbayang. Jadi orang Eropa bangga ketika negaranya punya kerajaan yang luas ya. Jadi itu nasionalisme seperti itu. Jadi nasionalisme juga bisa mendatangkan kolonialisme gitu ya. Meskipun yang menentang kolonialisme adalah orang-orang yang nasionalis, tetapi nasionalisme sendiri ketika tidak diekspresikan secara tepat itu bisa mendorong munculnya kolonialisme. Ketika orang-orang bangga itu negaranya punya kerajaan yang luas, maka pasti akan timbul dorongan untuk negaranya tersebut untuk mencaplok negara-negara lain. Kemudian selain itu juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebuah alasan yang tadinya itu
tadinya itu tidak terlalu dipikirkan. Ya. Awalnya orang-orang Eropa itu sekedar ya ingin tahu situasi saja, ingin kenal dunia lain. Kemudian lama-kelamaan itu mereka butuh bahan mentah ya, untuk perkembangan industri. Ya. Jadi terkait dengan ekonomi industrial. Jadi adanya kolonialisme juga tidak mungkin ada tanpa adanya revolusi industri. Adanya revolusi industri mendorong munculnya kebutuhan bahan-bahan mentah. Nah, itu yang bisa mensuplai bahan-bahan mentah dalam jumlah yang banyak adalah negara-negara di luar Eropa. Dan selain itu juga dalam perkembangannya itu mereka juga butuh buruh yang murah. Karena kemudian di Eropa sendiri ketika muncul revolusi politik di Prancis, maka lama-kelamaan kekuatan buruh itu menguat. Ketika buruh itu sadar akan kepentingan kelasnya, maka mereka itu menguatkan hal tersebut. Jadi perkembangannya karena proses tersebut. Nah, adanya buruh murah itu akan membuat ini, adanya buruh yang murah itu akan membuat pengurangan biaya produksi. Nah, itu akan dianggap itu sangat menguntungkan bagi orang Eropa. Makanya kemudian kebutuhan mereka adalah kebutuhan adanya apa buruh yang murah dan juga bahan mentah. Kalau buruh yang murah itu untuk mengenai biaya produksi dan bahan mentah, memang kebutuhan untuk industri yang semakin lama semakin berkembang di negara-negara Eropa. Nah, apalagi juga ketika orang melakukan penjajahan dunia itu juga tidak lepas dari kebutuhan modal ya, kebutuhan modal. Nah, kebutuhan modalnya bisa dipenuhi dari perkembangan industri tadi. Itu yang menjadi dua alasan resmi dari perkembangannya kolonialisme, yang mana ini merupakan perkembangan yang banyak terjadi dengan negara-negara Eropa. Ya. Jadi ketika negara-negara Eropa itu mengalami proses industrialisasi, maka otomatis akan juga berkembang di situ kebutuhan-kebutuhan baru terkait dengan pemenuhan industrinya. Kemudian alasan lainnya, bentar ini macet, terkait dengan keamanan nasional. Ini mohon maaf ini macet ya komputernya. Jadi saya tidak tahu apakah PowerPoint-nya bisa terbaca atau tidak, tapi mudah-mudahan nanti bisa terbaca. Ini saya teruskan saja biar tidak mengulang dari awal. Jadi nanti slide-nya bisa dilihat sendiri di mana di Eldiru ya. Jadi alasan yang ketiga adalah keamanan nasional ya, yaitu perlunya kehadiran militer di wilayah yang jauh untuk melindungi kepentingan nasional. Itu alasan resmi yang ketiga. Ya. Nah, mengapa ini diperlukan? Karena mereka merasa mereka semakin terlindungi jika mereka bisa menduduki wilayah-wilayah lainnya. Karena tadi ketika mereka sadar bahwa mereka itu bersaing antara sesama negara Eropa, maka mereka berusaha untuk memastikan mereka tidak akan ketinggalan daripada negara Eropa yang lain. Ya, misalnya, terutama dari ini adalah yang sering bersaing itu Inggris dengan Spanyol, gitu ya. Inggris dengan Spanyol itu jadi persaingan yang ketat dalam mencari jajahan. Ya. Mereka masing-masing merasakan sama-sama akan merasa terlindungi ketika mereka juga punya wilayah di tempat yang jauh. Ya. Nah, itu alasan yang resmi ya. Jadi adanya nasionalisme, adanya keamanan nasional, jadi mereka merasakan lebih terlindungi jika
bisa menguasai wilayah-wilayah yang jauh. Kemudian ekonomi industrial, itu 3 alasan resmi. Kemudian alasan yang tidak disebutkan, yang tidak resmi adalah adanya pandangan bahwa Eropa itu lebih baik daripada lainnya. Nah, ini saya kira pandangan yang muncul dari Darwinisme sosial. Ya. Jadi, paham Darwinisme sosial itu penerapan teorinya Darwin, ya, penerapan teorinya Darwin untuk menjelaskan situasi sosial. Gitu ya. Jadi kita tahu yang namanya Darwin itu kan punya teori tentang tentang evolusi. Ya. Jadi teori evolusinya Darwin itu dikembangkan lebih lanjut dalam konteks sosial. Jadi teori evolusi kan hanya sekedar menjelaskan tentang bagaimana manusia itu hidup, ya, bagaimana manusia itu bisa berkembang. Jadi teori ekonominya Darwin atau teori evolusi Darwin itu menyatakan bahwa maaf, ini komuter macet, jadi saya masuk melalui suara saya terdengar ya? Masih terdengar? Terdengar, Pak. Tapi layarnya kelihatan nggak? Belum terlihat, Pak. Oh, ya memang ada kemacetan ya. Ya, jadi mohon maaf ini kelihatannya memang hang komputernya. Jadi oke, baik, mudah-mudahan tidak masalah jika tanpa tampilan PowerPoint ya, karena ini jelas komputernya atau mungkin memang sudah saatnya perlu diperbaiki itu bagaimana ini. Kelihatannya begitu karena ini memang bukan pertama kalinya ya. Berapa kali komputernya mengalami hang. Oke.
Oke, saya menggunakan ini saja ya. Saya menggunakan HP saja dulu. Nanti coba saya sambung lagi. Saya harus kaitan merestart komputernya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada penerapan apa yang disebut sebagai teori Darwin dalam membaca situasi sosial. Jadi dalam teorinya Darwin itu ada pandangan bahwa agar orang itu bisa selamat, maka itu dasarnya haruslah kompensasinya adalah pada orang lain. Jadi Darwin mengatakan bahwa dalam perjuangan untuk selamat, ya, dalam perjuangan untuk selamat, maka yang bisa selamat itu tidak semua orang. Yang bisa selamat itu hanya segelintir orang. Yang paling fit lah, yang paling bugar lah yang bisa selamat, bisa bertahan hidup. Nah, dalam konteks ini maka tidak heran kalau orang Eropa itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya. Caranya terbaik adalah ya dengan menunjukkan kekuasaannya itu dalam konteks itu menguasai orang lain. Itu yang terjadi itu situasi yang berkembang di Eropa, situasi kebatinan ya, situasi kebatinan berkembang di Eropa pada masa itu. Nah, karena itu berdasarkan teorinya Darwin ini, orang-orang Eropa merasa mereka tidak masalah kalau menguasai orang lain ya. Karena konteksnya tadi, kalau konteksnya persaingan gitu. Persaingan orang itu hidup dalam konteks persaingan, maka suatu hal yang tidak aneh, suatu hal yang bukan hal yang tidak wajar kalau orang itu menguasai orang lain, kalau orang itu menaklukkan orang lain. Itu yang berkembang di Eropa pada masa itu. Jadi ini saya kira juga tidak lepas dari pengaruh teori evolusinya Darwin seperti itu. Jadi teori Darwin ternyata berpengaruh bukan saja pada perkembangan ilmu-ilmu sosial, ya, tapi juga pada perkembangan kolonialisme. Ya. Jadi kalau membaca kalau kita membaca teori-teori sosiologi itu kan banyak pemikiran sosial itu yang sangatlah terpengaruh dari teorinya Darwin ya, seperti teorinya Auguste Comte, Emile Durkheim ya. Yang ini pengaruh dari teori Darwin ya, atau Herbert Spencer ya. Mungkin kalau ingat masih ingat itu ada tokoh yang namanya Herbert Spencer yang beliau itu juga berteori tentang bagaimana manusia itu bisa survive. Jadi ini tidak mungkin lepas daripada pengaruh Darwin. Nah, pengaruh pemikiran Darwin juga ternyata sampai pada perkembangan kolonialisme. Makanya teorinya Darwin ini teori yang juga pengaruhnya luar biasa ya. Sampai sekarang bahkan diperdebatkan ya, teori Darwin itu sering diperlawankan dengan agama ya, karena kalau menggunakan teorinya Darwin itu kan manusia itu katakanlah manusia itu perkembangannya tidak melalui seperti perkembangan agama. Kalau perkembangan agama kan kalau agama kan mengatakan perkembangan manusia itu langsung sempurna ya, yaitu dengan adanya sosok seperti Nabi Adam ya. Nabi Adam kan tidak diceritakan seperti halnya manusia ini ya, manusia purba ya, tapi Nabi Adam itu sosok yang sudah sempurna ya. Itu yang pemikiran Darwin yang sampai sekarang ya masih diperdebatkan. Oh, sorry tadi. Oke, kita sambung. Jadi itu ya salah satu alasan yang tidak resmi mengapa terjadi kolonialisme.
Oke, saya share lagi. Nah, kemudian selain itu alasan lainnya adalah apa yang disebut sebagai ini white man's burden, ya. Jadi orang Eropa itu merasa memiliki beban, ya, beban orang kulit putih. Nah, karena ini bersumber dari apa yang disebut sebagai eurosentrisme, ya, berpusat pada Eropa. Ya. Jadi karena Eropa itu lebih superior, ya, lebih superior itu karena mereka sudah maju, ya, merasa sudah lebih maju, sudah lebih rasional, sudah lebih berkembang, maka mereka merasa wajib untuk memperadabkan negara-negara non-Eropa yang itu bukan kulit putih. Ini dilihat dari gambar ini jelas ya bagaimana orang Eropa seperti laki-laki yang sudah tua, ya, gemuk, tapi dia harus terpaksa harus membawa satu keranjang yang di situ dalamnya ada orang Asia, orang Timur Tengah, orang Afrika, ya, untuk dibawa ke arah puncak. Jadi orang Eropa merasa punya kewajiban moral untuk mengenalkan peradaban bagi masyarakat di luar Eropa. Karena mereka menganggap masyarakat di Eropa itu tidak beradab, gitu. Ini eurosentrisme. Jadi mereka merasa tidak bersalah ketika mereka melakukan penjajahan. Nah, saya itu juga didorong oleh apa yang disebut sebagai missionary impulse, jadi dorongan keagamaan, dorongan misionaris. Jadi mereka merasa perlu untuk menyebarluaskan ajaran agama mereka seluruh dunia, yang apalagi ketika di Eropa berkembang ajaran baru yaitu Protestan, ya, yang terdiri banyak aliran, sehingga dalam konteks persaingan maupun persaingan, ya, baik persaingan antara sesama negara Eropa maupun betul-betul inginnya itu menyebarkan ajaran Tuhan ke seluruh dunia, mereka mendorong ikut terlibat dalam proses kolonisasi, gitu ya. Missionary impulse juga ternyata bukan semata-mata agama, tapi juga terkait teknologi. Jadi mereka karena merasa mereka sudah menemukan teknologi yang baru, maka mereka merasa wajib membawa penemuan mereka kepada masyarakat yang terjajah agar hidup orang-orang terjajah itu lebih baik lagi. Nah, ini satu kartun yang menunjukkan mereka itu merasa sebagai kewajiban, ya. Sang ratu mengatakan, ya, kita bisa mengkonvert, ya, heathen itu orang kafir, ya, orang kafir atau orang biadab kepada agama mereka. Kemudian sedangkan sang raja mengatakan, ya, sambil menyebarluaskan agama, sekalian kita mengambil beberapa kekayaan Asia, ya, sebelum beberapa bangsa yang rakus sampai di Asia, ya. Ini mereka nggak merasa rakus sebetulnya. Lucunya mereka mengatakan jangan sampai bangsa yang rakus itu mengambil duluan, ya. Mereka merasa tidak rakus, gitu ya. Jadi ini satu kartun yang menunjukkan situasi kolonial seperti itu. Nah, karena itu terutama penaklukan Spanyol, ya, karena penaklukan Spanyol itu menteorikan bahwa motivasi mereka itu menjajah banyak tempat itu 3G, ya, gold, glory, dan God, ya, mencari kesejahteraan, mencari kekayaan, dan ingin mengkonvert, ya, mengubah banyak orang India kepada agama mereka, ya. Jadi 3G ini adalah sebagai motivasi yang melakukan kolonialisme, ya, terutama dalam konteks bangsa Spanyol. Kalau bangsa Inggris tidak terlalu 3G, ya. Kelihatannya cuma 2G, ya. Kalau Christianity itu tidak, atau God itu tidak terlalu kalau bahasa Inggris. Jadi kolonialisme itu ada, kalau kita simpulkan, maka yang pertama dia merupakan upaya untuk meluas peradaban, ya. Di mana dunia Eropa itu superior, dunia Eropa Barat itu lebih bagus, lebih terkenal, ya, lebih baik daripada dunia yang lain. Ini tergambarkan dengan baik, ya, dalam film ini, ya. Ada yang
Ada yang belum pernah menonton film ini? Ada yang sudah, ada yang belum? Jadi film ini ya film yang menunjukkan adanya ketidakadilan yang dialami oleh bangsa pribumi, ya, di mana mereka, di mana dalam kasus ini, dalam kasus di film Bumi Indonesia ini, pasangan yang sudah dinikahkan secara hukum agama, ya, dalam ini adalah agama Islam, itu tidak diakui oleh hukum Belanda. Jadi pernikahan antara Mingke yang diperankan oleh Iqbal, ya, dengan Annelies, ya, itu tidak diakui. Ya. Annelies itu Mawar, ya, Mawar de Jong, ya, tidak diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena bagi mereka berlaku hanya hukum Belanda, bukan hukum agama, gitu ya. Nah, ini satu adegan yang saya kira sangat menarik, menunjukkan bagaimana rendahnya posisi orang-orang Eropa, orang-orang pribumi dibanding orang-orang Eropa, meskipun mereka itu ada di negeri mereka sendiri, ya. Jadi Belanda yang rasional, yang modern, ternyata menjajah, ya, ternyata bersikap semenang-menang terhadap nasib orang lain. Kemudian yang kedua adalah kolonialisme sebagai upaya untuk memperbaiki moral dari masyarakat yang lebih rendah. Jadi mereka menganggap masyarakat di luar Eropa lebih rendah posisinya dan harus direformasi moralnya, harus diperbaiki moralnya. Eropa juga merasa bahwa mereka itu ras yang lebih beradab, maju, modern, dan orang-orang yang beradab itu wajib mengkolonisasi ras-ras lainnya karena kolonialis adalah ibu. Jadi karena mereka itu merasa lebih beradab, lebih maju, lebih modern, mereka justru merasa wajib untuk mengkolonisasi gitu. Ini gambar saya kira pernah saya tunjukkan, ya, bagaimana kumpulan bayi-bayi, atau di sini gambarkan sebagai orang-orang dari luar Eropa itu menyusu kepada orang-orang Eropa. Nah, jadi kemudian itu tadi kolonialisme, ya. Kemudian Orientalisme ini satu kajian, ya. Orientalisme itu kajian terhadap Orientalisme itu dipengaruhi oleh sosok yang namanya Michel Foucault, yang saya kira juga sudah cukup familiar, ya, kalau sudah mengambil mata kuliah teori kritik sosial tentunya mengenal nama ini. Jadi Michel Foucault adalah seorang filosof, sejarawan, dan sosiolog, ya, di mana beliau melakukan kajian kritis terhadap berbagai lembaga sosial, ya, psikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu humaniora, sistem penjara, dan juga sejarah seksualitas. Nah, yang paling penting dari teorinya Foucault yang berpengaruh terhadap berkembangnya kajian terhadap Orientalisme adalah keterkaitan kekuasaan dan pengetahuan. Jadi menurut Foucault, adanya pengetahuan itu otomatis munculkan kekuasaan. Ya. Sedangkan kekuasaan itu tidak mungkin muncul tanpa adanya pengetahuan. Dan itu terjadi secara otomatis. Jadi orang yang punya kekuasaan itu otomatis punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan itu secara otomatis punya modal kekuasaan. Nah, tadi yang Foucault diterapkan dalam konteks ini, apa yang disebut sebagai panotisisme, jadi penerapan desain penjara panoptikon untuk meneliti lembaga sosial. Jadi pada masa lampau, ya, itu model penjaranya seperti ini, namanya penjara desain panoptikon, di mana kalau kita lihat ini kamar-kamarnya, sel-selnya, sel-sel para napi, ya. Nah, sel-sel para napi ini pintunya itu tidak menghadap keluar, tapi menghadap ke dalam.
Jadi masing-masing sel itu pintunya tidak keluar, tidak menghadap keluar, ya. Jendelanya menghadap keluar itu sangat minim, tapi menghadapnya ke dalam, sehingga seperti apa ya? Seperti lingkaran ya, lingkaran yang memusat pada satu titik di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah penjara ini ada lampu, lampu yang menyorot ke semua sel. Lampu besar, ada lampu besar. Lampu besar ini berputar terus-menerus sepanjang 24 jam, lampu besar ini terus-menerus berputar, menyoroti masing-masing sel penjara. Nah, orang ada dalam penjara itu tidak tahu dia itu ada yang mengawasi, tidak, ya, tapi dia harus terus-menerus berasumsi bahwa dia itu diawasi. Nah, karena itu satu prinsip dari penerapan penjara Panopticon menurut teorinya Foucault adalah visibilitas atau penampakan adalah perangkap. Ya. Jadi penampakan bukan dalam konteks ini ya, menangkap hantu atau melihat hantu, bukan, tapi penampakan dalam konteks keterlihatan orang di depan orang lain, itu perangkap. Kita terperangkap ketika kita masuk dalam pandangan orang lain, tatapan orang lain gitu ya. Karena ketika kita masuk dalam tatapan orang lain, kita harus mengikuti sistem yang berlaku di luar tubuh kita gitu ya. Visibilitas. Jadi penampakan adalah perangkap. Nah, masyarakat modern mengendalikan sistem kuasa dan pengetahuan lewat visibilitas atau penampakan tadi. Kita tampak maka kita dikuasai gitu. Kalau kita tidak tampak maka kalau kita tidak tertangkap maka tidak tertampak, maka kita tidak dalam kekuasaan. Tapi masalahnya masyarakat modern sekarang menginginkan agar semuanya tampak. Ya, itu sebabnya orang itu sekarang proses pengendaliannya itu lembaga penjara, polisi, pengadilan, guru, bank, ya, karena sekarang semua orang itu harus punya rekening gitu. Kalau tidak punya rekening itu tidak tertampak oleh penguasa, oleh sistem gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak punya rekening bank, maka tidak akan ada bantuan. Misalnya ada yang dapat bidik misi, itu tidak akan kena bantuan kalau tidak ada rekening bank. Padahal rekening bank adalah mekanisme kendali sosial pada masa sekarang. Nah, intinya dari teori Foucault adalah kekuasaan karena ada pengetahuan tentang subjek yang dikuasai hadir dimanapun kekuasaan itu. Nah, kolonialisme juga seperti itu. Kolonialisme adalah bentuk kekuasaan yang muncul karena pengetahuan. Jadi dalam setiap negara yang mengalami kolonisasi, peran pengetahuan itu sangat penting. Ya. Indonesia misalnya, di Indonesia itu tidak mungkin Belanda bisa menguasai seluruh Indonesia tanpa adanya ilmu antropologi. Kalau kita baca sejarah, bangsa yang terus-menerus melawan Aceh ya sampai dengan terakhiran itu adalah bangsa terus melawan Belanda adalah Aceh, ya. Nah, Belanda baru bisa menguasai Aceh setelah menggunakan antropologi. Mereka membedah struktur masyarakat Aceh yang ketemulah bahwa orang Aceh ini terbagi dari penganut ulama dan umaro, ulama dan penguasa. Jadi kalau dipecah antara ulama dan penguasa, otomatis masyarakat Aceh juga terpecah belah. Saran itu dijalankan oleh pemerintah Belanda sehingga hanya ditakluklah masyarakat Aceh. Itu contoh bagaimana kekuasaan atau pengetahuan terlibat dalam pembentukan kekuasaan kolonial. Sebaliknya kekuasaan kolonial juga memunculkan pengetahuan baru, yaitu pengetahuan tentang masyarakat Nusantara. Jadi saling terkait antara satu dengan lainnya. Nah, munculnya Orientalisme itu juga tidak lepas dari teorinya Foucault yang semacam ini. Jadi Orientalisme adalah pada awalnya adalah penggambaran budaya-budaya Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur oleh penulis, pendesain, dan seniman Barat. Jadi awalnya Orientalisme merupakan upaya dari para seniman Barat, para penulis Barat, para pendesain Barat untuk menggambarkan budaya-budaya Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Nah, ini contoh penggambaran tadi. Ya. Ini contoh penggambaran ini. Jadi penggambaran ini menunjukkan bagaimana masyarakat di Timur Tengah itu pasti masyarakat yang selalu dalam kondisi yang menderita pasti, ya, karena mereka hidup di tengah-tengah gurun pasir. Jadi kebudayaan atau lebih tepat peradaban Timur Tengah adalah peradaban identik dengan dengan pasir, dengan kekotoran, dengan panas, ya seperti itu, tidak nyaman. Jadi itu satu bentuk penggambaran budaya
Timur Tengah. Nah, orang yang terkenal mengembangkan kajian atas Orientalisme adalah yang namanya Edward Said. Edward Said mengatakan ini merupakan konstruksi kesejahteraan tentang masyarakat budaya Timur sebagai sesuatu yang asing dan dia sebagai suatu objek yang indah dan eksotis. Jadi Orientalisme salah satunya adalah konstruksi sejarah tentang masyarakat budaya Timur sebagai hal yang asing, indah, eksotis. Lebih jauh lagi, Orientalisme merupakan perilaku budaya dan intelektual Barat yang merendahkan masyarakat Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Jadi itu pengertian yang kedua. Jadi kalau tadi sekedar bagaimana masyarakat Barat itu membayangkan masyarakat di luar Barat, ya, supaya yang asing, indah, eksotis, maka yang kedua lebih dalam lagi, itu perilaku budaya intelektual Barat yang merendahkan masyarakat di luar Barat. Karena masyarakat di Timur Tengah, Asia, Afrika diambil statis dan tidak berkembang. Sebaliknya dengan Barat, ya, statis seperti ini, ya. Jadi ini seperti gambaran ada dalam sebuah film, ya. Ini coba saya tampilkan. Ini stop dulu barangkali. Nah, jadi film ini menggambarkan tentang Good afternoon, everybody. For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. I made that up. Rock in the building. Yes, Ma. Gotta tell you what, it's your boy Ho from the US. WTF? What the فخور مجال محمد عملية? Check your boy England, Metlin in the Netherlands, checking in daily under illnesses. America, the birthplace of AIDS. Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down. 1, 2, you, 1, 2, 3. Malawa! Megan, you were worth every penny. I trust everything is in there as your manager requested. What's this, a ruby? Is that a joke? What am I, a Kardashian? No, of course not. You're much less hairy. Oh, here we go. On your mark. Get set. Ya, jadi film itu menggambarkan tentang satu contoh, ya, masyarakat di Timur Tengah, ya, masyarakat di Timur Tengah yang dalam situasi modern masih ketinggalan dibanding masyarakat lainnya, ya, sehingga ini mereka masih menganut sistem feodal, ya, dan digambarkan bagaimana buruknya diktator ini, ya, judulnya kan The Dictator, ya. Jadi karakter diktator ini campuran dari ada seperti almarhum kolonel Gaddafi di Libya dan juga campuran dari beberapa negara Timur Tengah, ya, negara-negara Arab gitu, ya. Yang di situ gambarkan dia seorang yang kolot, ya, mau menang sendiri, ya, sampai kemudian dia ketika lomba lari itu semua saingannya disingkirkan, ya, dan tidak yang berani melawan, ya, karena dia itu raja gitu, ya. Ini contoh ada penggambaran stereotip tentang masyarakat Timur Tengah. Jadi seakan-akan masyarakat Timur Tengah ya masih seperti itu gitu, ya, masih brutal, ya, brutal feodal, ya, sukanya main perempuan dan seterusnya. Ini contoh orientalis, ya,
gambaran yang orientalis seperti ini. Karena film ini membuat orang-orang Amerika ya, meskipun ya orang-orang Amerika dan juga orang-orang Inggris gitu ya. Meskipun digambarkan akhirnya dia itu menyadari kesalahannya, tapi tetap dia menjadi sosok yang diktator. Nah, bukunya Art Bajaj ini saya kira sudah sangat terkenal ya, Orientalisme, konsep Barat tentang Timur. Jadi nanti dan ini juga sudah saya cantumkan di LDRU, nanti silakan dibaca. Karena untuk menjelaskan lebih detail lagi, saya kira waktunya tidak cukup karena Orientalisme itu ya 1 semester ya, bukan hanya 1 kali pertemuan. Jadi makna Orientalisme menurut Edward Said adalah penelitian dan pengajaran dari segala macam akademisi Barat tentang budaya Timur. Jadi ketika orang Barat ya, dalam tanda kutip ya, orang Barat itu orang Eropa dan orang Amerika meneliti dan mengajar tentang budaya di luar Barat, itu sebenarnya sudah masuk kategori orientalis. Gitu. Jadi ketika ada orang Barat yang meneliti tentang Indonesia misalnya, itu sebenarnya sudah orientalis. Gitu. Ketika orang Amerika meneliti tentang misalnya tentang tukang pandai besi, itu sebenarnya orientalis. Gitu ya. Ada peneliti Barat, Anne Booth yang namanya, yang meneliti khusus tentang sejarah tukang pandai besi di Nusantara. Itu sebenarnya sudah orientalis sebetulnya. Gitu ya. Yang betulan Anne Booth ini menjadi ibu dari Barack Obama. Ya. Dan juga saya juga menyatakan bahwa setiap kali ada orang Barat yang membayangkan dan menulis tentang dunia benua Barat, itu juga termasuk orientalis. Jadi orientalis itu ya bagaimana orang Barat membayangkan, menulis, mengajar, meneliti tentang dunia non Barat. Itu namanya orientalis. Dan mengapa disebut orientalis? Karena di situ pasti ada hubungan kekuasaan di situ. Yang tahu pasti punya kekuasaan atas yang tidak tahu gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang di luar Barat itu menjadi objek pengetahuan dari orang Barat. Itulah yang disebut sebagai orientalis. Dan ini tadi mengapa saya sebutkan mengapa perlu juga memahami teori Foucault, karena teori Foucault menjadi dasar dari pemikirannya Edward Said ini. Dan secara umum ini merupakan jaringan seperti orientalisme. Sistem atau jaringan wacana yang mengatur apa yang dapat dipikirkan, ditulis, dan dibayangkan tentang dunia timur. Jadi ini sudah menggurita ya. Jadi dan itu yang susah adalah ini letaknya dalam pemikiran. Jadi meskipun bentuknya yang bisa dilihat, ada bentuk-bentuk yang bisa dilihat dari orientalis, tetapi sumbernya adalah pemikiran, dan itu yang menjadikan orientalisme ini sesuatu yang sangat mengakar dalam peradaban Barat ketika bertemu dengan peradaban Timur. Karena itu kajian orientalisme Edward Said yang dikembangkan atas dasar teorinya Foucault itu merupakan kajian kritis atas berbagai representasi budaya yang menjadi landasan di orientalisme. Di mana tadi orientalisme berarti persepsi dan penggambaran oleh masyarakat Barat tentang dunia Timur. Nah, ada berbagai contoh representasi budaya yang termasuk di situ ya. Misalnya ini Arabian Nights ya, kisah yang merupakan Arabian Nights merupakan bagian dari satu kitab yang sangat terkenal, yaitu kisah 1001 Malam. Ya. Kisah 1001 Malam adalah kisah tentang kumpulan kisah sebetulnya, kumpulan kisah tentang hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh-aneh di dunia Timur. Tetapi ini kisah yang sebetulnya sudah lama berabad-abad yang lalu. Tetapi ketika kisah itu sampai di Barat, ditulis oleh orang yang Sir Richard Burton, ya, jadi kisah yang tadinya hanya berupa omongan saja dituliskan oleh Richard Burton jadi sebuah buku yang namanya Arabian Nights, atau ya disebut sebagai buku 1001 Malam. Itu mengandung banyak banyak konotasi Barat tentang dunia Timur, sehingga ketika diterjemahkan dalam film, ya, ini film Arabian Nights yang cerita tentang Aladin, ya, itu ini kita bisa bertanya-tanya, ini sebetulnya orang-orang mana sih? Kalau kita membaca 1001 Malam itu kan seharusnya orang-orang Timur Tengah, ya. Tapi orang-orang di sini tidak ada mirip-miripnya dengan orang Timur Tengah. Gitu. Aladin malah orang dari Cina, ya, maka dia
mengenakan baju khas Tiongkok, ya. Kemudian sama jinnya juga jin dari Cina itu ya. Nah, ini sama tokoh iblis di sini digambarkan itu iblis dari barat gitu. Karena ini penggambaran iblis sebagai sosok yang punya tanduk melengkung itu sebenarnya gambaran dari budaya barat sebetulnya. Dalam budaya timur iblis ini tidak seperti ini ya. Iblis ini ya tidak terlihat. Demikian juga dengan tokoh raja yang jelas itu fiturnya orang kulit putih. Ini putri yang harinya berhubungan dengan Aladin ini juga lebih nampak sebagai orang Latin. Ini contoh bagaimana ini bukan hanya persoalan tidak akurat, ya, tapi juga persoalan representasi budaya yang bias Barat. Tapi kalau yang Aladin yang versi kemarin tahun 2019 itu saya kira sudah lebih bagus ya, sudah lebih adil, sebagai setara ya. Ketika Aladin diperankan oleh seorang dari Timur Tengah, kemudian jinnya juga orang kulit hitam ya, yang saya kira mungkin kalian lihat ya, lagunya dinyanyikan ulang oleh John Legend dan Ariana Grande ya. Itu contoh representasi Barat tentang dunia Timur. Nah, kemudian contoh lainnya seperti ini ya, sampul majalah Foreign Policy dan Time. Jadi pada sebelah kanan kita melihat sosok seorang perempuan muda, seorang gadis remaja yang hidungnya nyaris putus ya, karena terkena ledakan bom yang ditanam oleh Taliban. Ya. Jadi ini captionnya ini, what happened if we leave Afghanistan? Apa yang jadi kalau kita meninggalkan Afghanistan? Sekarang Afghanistan menjadi buruk karena Amerika meninggalkan Afghanistan gitu ya. Ini lihat nih apa yang jadi kalau Amerika meninggalkan Afghanistan, seperti ini kejadiannya. Gadis-gadis remaja dibom, sehingga kemudian hidungnya hampir hilang separuh ya. Atau yang sebelah kiri, wah ini sosok eksotis ya. Why do they hate us ya, us atau US ini? Mengapa mereka benci kita ya? Jadi seakan-akan ya ini ya gambaran orientasi tadi bahwa mereka membenci tapi juga misterius gitu ya. Membenci juga misterius tapi seakan-akan menggunakan penutup kepala ya, penutup kepala tapi rambutnya kelihatan dan badannya juga kelihatan gitu ya. Ini juga contoh representasi budaya yang tadi mengandung unsur orientalis. Nah, ini orientalisme juga maju pada pembentukan wacana pengetahuan tentang dunia timur yang sudah dikendalikan, dipilih, dikelola dan disebarluaskan oleh kolonialisme. Jadi penggambaran seperti tadi tentang masalah timur yang selalu panas, gersang gitu ya, berpasir itu yang ditunjukkan, itu ditampakkan bahwasanya ternyata sebetulnya di Arab itu atau di Timur Tengah itu ada oase, ada air yang jernih, itu tidak diceritakan. Dan bahwasanya sekarang itu di Timur Tengah itu kota-kotanya sekarang sudah lebih baik, bagus, kemudian sudah tidak lagi kekeringan, tanaman di mana-mana, itu tidak dikabarkan. Yang diceritakan selalu ya Timur Tengah yang panas, gersang, ya, tandus dan seterusnya. Nah, pengetahuan dunia Barat tentang dunia Timur terkait dengan posisi mereka sebagai kolonialis dan imperialis. Jadi mereka bisa seenak-enaknya menggambarkan tentang dunia di luar Barat karena mereka itu kolonialis sekaligus imperialis. Kalau mereka bukan kolonialis dan imperialis itu mereka tidak bisa seperti itu, tidak bisa seenaknya. Nah, orientalisme mencampur adukan dunia Timur yang amat beragam. Ya. Jadi istilah dunia Timur sendiri bermasalah sebetulnya, karena dia itu mengacu dari mencakup mulai dari orang-orang Asia, orang-orang Afrika, Timur Tengah, ya, yang bermacam-macam. Antara orang Asia sendiri berbeda-beda, antara Asia Timur, Asia Tenggara berbeda. Ya. Asia Timur itu agamanya Konghucu, kemudian ada Buddha, ya. Orang-orang di Asia Tenggara banyak yang beragama Islam, itu sudah berbeda jauh. Berbeda dengan Asia Selatan, berbeda dengan Asia Timur, dengan Asia Arasia Barat Daya gitu ya. Jadi kalau kita juga menggunakan istilah ini, kalau kita menggunakan istilah kita masyarakat Timur, itu kita juga berarti masuk dalam perangkap Barat. Nah, tadi penampakan tadi kita masuk dalam, kita sebenarnya juga sama halnya dengan
ikut menduplikasi atau memperkuat orientalisme gitu. Kalau kita menggunakan istilah dunia timur. Jadi kalau kita misalnya, saya sering baca esai dari mahasiswa itu nulis globalisasi akan merugikan Indonesia karena meruntuhkan atau menghilangkan nilai-nilai ketimuran. Nah, timur yang mana yang dimaksud? Jadi istilah ketimuran itu sebenarnya mengambil istilah barat. Jadi kalau kita masih menggunakan istilah itu tadi, dunia timur, masyarakat timur, nilai-nilai timur, itu berarti kita sebenarnya terjebak oleh orientalisme. Nah, kajian atas orientalisme merupakan bentuk dari penerapan pasca strukturalisme, ya, kajian atas bahasa dan budaya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arizal. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang kolonialisme dan berkembangnya kajian atas orientalisme. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Barangkali.